Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kintan Destia Tatari, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis framing, narasi, dan semiotika. Nah, teman-teman semua, mari kita mulai dengan analisis framing. Dalam pengertiannya, analisis framing merupakan analisis yang digunakan oleh media untuk membingkai sebuah peristiwa menurut sudut pandang media. Pembingkaian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media dalam menggambarkan suatu peristiwa. Atau dengan kata lain, secara sederhana, analisis framing digunakan untuk membingkai suatu peristiwa. Pembingkaian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan dan juga media ketika menyeleksi isu dan menulis sebuah berita. Analisis framing sendiri merupakan analisis yang biasanya digunakan untuk meneliti berita yang bersifat sosial politik. Bagaimana tanggapan khalayak dan bagaimana penyikapan atas suatu peristiwa, di antaranya tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat oleh media dan juga dimaknai oleh media. Karena media melihat peristiwa dari kacamata tertentu, maka realitas setelah dilihat oleh khalayak adalah realitas yang sudah dibentuk atau dibuat oleh media yang sesuai dengan bingkai dari media itu sendiri. Nah, analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi suatu realitas. Analisis ini mencermati strategi seleksi dan juga penonjolan yang ada pada suatu peristiwa yang akan digambarkan secara lebih jelas dan juga akan dimaknai secara berbeda oleh masyarakat atau khalayak. Nah, cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil dan bagian mana yang ditonjolkan dan bagian mana yang dihilangkan oleh media serta hendak dibawa kemana berita tersebut. Nah, selanjutnya metode ini berada dalam ranah paradigma interpretif atau konstruktivistik, dan data utama dalam analisis ini adalah analisis teks. Analisis ini melihat komunikasi sebagai produksi makna, yang dimana realitas sosial yang diangkat menjadi realitas media, dan meyakini bahwa produksi realitas sosial dan media didasarkan pada konteks budaya dan juga kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, jadi teman-teman, segala bentuk konstruktivisme yang ada di media itu baik surat kabar atau berita-berita yang ada di koran, radio, majalah maupun televisi itu merupakan konstruksi dari budaya kultural atau budaya sosial. Nah, pada paradigma ini kita juga belajar tentang simbol-simbol dan juga gambar-gambar yang digunakan di dalam media. Dalam hal ini bisa dikatakan media berita. Nah, simbol-simbol yang digunakan tidak terlepas dari kepentingan dari pemilik media. Nah, pemilik media ini dalam hal ini itu seperti jurnalis dan sebagainya. Nah, pada hal ini ia menekankan aspek-aspek tertentu dari sebuah peristiwa seperti kata-kata, gambar, kalimat, aksen, kerangka-kerangka tertentu yang digunakan pada masing-masing media. Jadi media menonjolkan beberapa hal seperti kata-kata tadi, gambar, kalimat untuk mengkonstruksi suatu realitas sosial dan kemudian dituangkan di dalam media tersebut. Nah, dalam paradigma interpretif, kita juga melihat media memahami suatu realitas sosial, kemudian diangkat menjadi realitas media kan. Nah, itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi realitas sosial menjadi realitas media antara lain ada faktor kepercayaan atau
ideologi, ada juga faktor dari kepemilikan media, ada juga faktor dari jurnalisme media atau orang yang menggali berita ataupun peristiwa yang kemudian akan dituangkan kepada media tersebut. Nah, kemudian ada 3 model analisis framing menurut para ahli. Dalam hal ini saya hanya melampirkan beberapa dari ahli yang memiliki keterkaitan dengan analisis framing ini. Nah, yang pertama ada Zhong dan Pan Kosiki yang melihat bagaimana media membingkai sebuah realitas sosial menjadi realitas media dengan cara membedah sintasis, baik itu headline, baik itu latar, informasi, lead, kutipan, dan sebagainya yang ada di dalam berita atau di dalam suatu media. Nah, kemudian ada Jameson dan Modigliani yang membagi 2 perangkat menjadi perangkat framing dan perangkat penalaran yang metafor yang ada di dalam berita dan frasa yang digunakan. Kemudian yang paling populer, yang paling banyak digunakan itu ada model dari Robert Entman yang terdiri dari 4 langkah-langkah secara garis besar. Ada membahas tentang identifikasi masalah, kemudian membahas tentang identifikasi penyebab masalah, kemudian ada evaluasi moral dan juga penanggulangan masalah. Nah, kemudian ini ada satu contoh analisis framing di mana sudah disediakan 2 media pemberitaan online yang berasal dari media yang berbeda namun mengangkat realitas atau peristiwa yang sama. Nah, peristiwa yang diangkat dalam kedua media ini baik pada gambar 1 maupun gambar 2 adalah pemberitaan atau peristiwa tentang kasus dari Nenek Minah yang dituduh atau dikenakan hukuman penjara akibat mencuri kakao di salah satu perkebunan salah satu PT di Indonesia. Nah, di sini ada 2 gambar. Gambar pertama dengan peristiwa yang sama yang berasal dari sumbernya itu dari Kompasiana. Sedangkan gambar kedua sumbernya itu dari detik.com. Nah, baik Kompasiana maupun detik.com sama-sama mengangkat peristiwa yang sama. Akan tetapi kita bisa lihat framing yang digunakan oleh kedua media ini sangat berbeda. Dilihat dari judul berita yang diangkat. Nah, untuk gambar pertama dari Kompasiana. Kompasiana sendiri menuliskan judul yang berjudul mengenang sejarah buruk hukum di Indonesia. Nenek Minah pencuri 3 buah kakao. Ini dapat kita lihat bahwa media itu memframing buruknya sistem hukum di Indonesia yang tega untuk menghukum seorang nenek-nenek yang hanya mengambil 3 buah kakao di sebuah perusahaan atau PT atau perkebunan sebuah PT di wilayahnya. Kemudian yang kedua, gambar kedua yang berasal dari detik.com, dari judulnya yang bertuliskan mencuri 3 buah kakao, Nenek Minah dihukum 1 bulan 15 hari. Jelas dari gambar pertama, media itu memframing hukum di Indonesia, sedangkan di gambar yang kedua memframing kesalahan dari Nenek Minah itu sendiri. Seperti bukan terkesan menyudutkan, akan tetapi lebih menonjolkan kesalahan dari Nenek Minah sendiri. Itu gambar kedua. Gambar pertama menonjolkan sistem hukum Indonesia yang buruk. Jadi kedua media itu mempunyai perspektif atau ideologi yang berbeda atau pandangan yang berbeda akan suatu peristiwa. Ini yang dituangkan oleh wartawan atau jurnalis dalam menulis berita, baik di Kompasiana maupun detik.com. Jadi keduanya memiliki pandangan-pandangan yang berbeda akan suatu peristiwa. Nah, kemudian ada analisis naratif.
Pengertian dari analisis naratif sendiri merupakan studi tentang cerita. Jadi, penelitian naratif merupakan studi yang mengkaji tentang cerita, yang dimana dalam beberapa hal cerita sendiri dapat muncul dalam bentuk narasi seperti catatan sejarah, novel fiksi, cerita dongeng, dan lain sebagainya. Cerita tersebut kemudian muncul melalui wawancara langsung dengan narasumber. Tadi saya sudah menyebutkan tentang contoh dari narasi, ada dongeng, ada catatan sejarah, kemudian ada juga contoh hal-hal yang bukan merupakan sebuah narasi. Contohnya seperti iklan lowongan pekerjaan dan juga jadwal keberangkatan pesawat. Contohnya seperti demikian. Kemudian narasi dalam penelitian ini sendiri dibagi menjadi dua jenis. Ada narasi subjektif dan ada narasi objektif. Nah, narasi subjektif sendiri adalah narasi yang menempatkan khalayak agar terlibat dalam suatu peristiwa. Sedangkan narasi objektif menempatkan khalayak sebagai orang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Lalu ada bentuk penelitian naratif. Bentuk penelitian naratif dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada slowly over time yang menggunakan pendekatan kronologis seperti menguraikan peristiwa demi peristiwa yang kemudian dibentangkan secara perlahan mengikuti proses waktu. Yang kedua ada a culture sharing group yang menjelaskan tentang subject study mengenai budaya saling berbagi dalam kelompok. Kemudian yang ketiga ada the narrative of the life of an individual, yakni narasi mengenai kehidupan seseorang. Nah, kemudian yang keempat ada evolution of a program or an organization. Nah, yaitu merupakan evaluasi sebuah program atau sebuah organisasi. Jadi, itu adalah 4 bentuk penelitian dari bentuk penelitian naratif. Selanjutnya ada bentuk pendekatan analisis naratif. Ada pendekatan atas bawah dan juga ada pendekatan bawah atas. Pendekatan atas bawah sangat berpengaruh pada bidang pendidikan juga psikologi kognitif. Sedangkan pendekatan bawah atas dapat ditemukan pada hampir semua penelitian etnografi menggunakan infrastruktur dan juga sebagainya. Kemudian ada jenis narasi. Ada analisis narasi dan juga ada analisis naratif. Analisis narasi sendiri adalah sebuah paradigma dengan cara pikir untuk membuat deskripsi tema yang tertulis dalam cerita atau taksonomi. Sedangkan naratif adalah sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian. Lalu di sini ada praktek penelitian naratif. Di sini ada autobiografi, ada biografi, ada riwayat hidup, ada personal account, dan juga ada etnografi. Nah, ini ada karakteristik penelitian naratif yang berdasar pada pengalaman individu, kronologi suatu pengalaman, pengumpulan berita, restoring atau menceritakan kembali, kemudian ada coding tema, konteks atau latar, dan juga ada kolaborasi. Nah, di sampingnya juga ada prosedur tentang analisis naratif, yang diantaranya ada yang pertama ada mencari dan menentukan problem penelitian, memilih satu atau lebih individu yang memiliki cerita, kemudian mengumpulkan data, ada menganalisis cerita, kemudian ada berkolaborasi dengan partisipan, kemudian ada menceritakan kembali cerita yang sudah atau peristiwa yang sudah dialami dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada analisis semiotika. Pengertian analisis semiotika merupakan ilmu tentang tanda atau simbol. Jadi analisis semiotika merupakan ilmu yang mempelajari tentang tanda atau simbol-simbol dalam kehidupan. Pada analisis semiotika, tanda merepresentasikan atau menggambar sesuatu yang lain atau maksud lain yang ada di benak seseorang yang memikirkannya. Tanda dalam analisis semiotika dimaknai sesuai dengan pemahaman dan pengalaman masing-masing individu. Tanda sendiri terdiri atas 2 materi dasar, yakni ekspresi seperti kata, suara, atau simbol, dan konten atau isi, yaitu yang terdiri dari makna atau isi. Nah, ini ada 3 elemen penting dalam semiotika. Yang pertama ada tanda. Tanda mendefinisikan sebagai sesuatu yang mengacu pada objek, peristiwa maupun proses dan sebagainya. Kemudian ada kode, yaitu merupakan sistem di mana tanda itu bisa dipahami. Contoh kode itu bisa seperti tata bahasa atau grammar. Nah, kemudian ada kultur. Kultur sendiri itu adalah
di mana tanda dan kode beroperasi. Kultur seperti kita contohnya memanggil anjing kepada orang Jepang. Nah, ketika kita menyampaikan anjing kepada orang Jepang karena kulturnya berbeda, maka kata anjing tidak berfungsi pada orang Jepang. Kemudian ini ada tokoh-tokoh dari semiotika, ada Ferdinand de Saussure, kemudian ada Charles Sanders, ada Charles Williams Morris, ada Roland Barthes, dan sebagainya. Dan mungkin ini yang terakhir ada fungsi dari analisis semiotika itu sendiri. Nah, tanda dalam analisis semiotika berfungsi untuk memberikan simbol khusus untuk mendukung relasi sosial di tengah masyarakat dan memberikan pemaknaan akan tanda kepada masyarakat karena pemahaman akan tanda yang terkadang masih minim dan sulit dimengerti. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.